Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Meja Guruku. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Tidak semua bahan kimia merupakan bahan yang mematikan dan perlu ditakuti. Bahan kimia termasuk semua bahan yang sehari-hari kita pegang, lihat, dan cium baunya. Buku yang sedang Anda baca, makanan yang Anda makan, udara yang Anda hirup, pakaian yang Anda pakai, perlengkapan mandi yang Anda gunakan, bahkan tubuh Anda terdiri atas bahan kimia. Bahan kimia ada di mana-mana. Hanya di ruang hampa Anda tidak menemukan bahan kimia. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar natrium. Natrium adalah suatu logam yang lunak sehingga bisa diiris dengan pisau. Jika bersentuhan dengan air, natrium bereaksi hebat dengan air menghasilkan gelembung gas hidrogen yang dapat terbakar dan suatu zat yang disebut natrium hidroksida yang korosif terhadap kulit. Oleh karena itu, kontak antara natrium dan kulit harus dihindari. Contoh zat lainnya adalah klorin. Zat ini berupa gas hijau kuning pucat yang juga sangat korosif bagi jaringan hidup. Jika gas klorin terhirup, maka akan terjadi kerusakan paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. Inilah yang menjadi alasan mengapa gas ini pernah digunakan dalam Perang Dunia Pertama. Apabila natrium dan klorin dicampurkan, akan terjadi reaksi kimia menghasilkan natrium klorida, yang juga kita kenal sebagai garam dapur. Jika kita renungkan, reaksi itu sangat mengagumkan. Dua bahan yang sangat berbahaya, yaitu natrium dan klorin, namun jika direaksikan, sifat-sifat berbahaya itu akan hilang. Sebagai gantinya, sifat zat baru garam dapur yang terdapat dalam tubuh kita agar berfungsi dengan baik. Ilmu kimia memiliki kedudukan penting terhadap ilmu-ilmu lainnya. Ilmu kimia berfungsi sebagai antarmuka atau penghubung untuk hampir semua ilmu-ilmu lainnya, serta bidang lain dalam banyak usaha manusia. Untuk alasan ini, kimia sering dikatakan sebagai central science. Ilmu pengetahuan yang terkait di bidang kimia diantaranya farmasi, kedokteran, pertanian, geologi, biologi, hukum, teknik, dan fisika. Bidang ilmu ini tidak terlepas dari peranan kimia dalam mengembangkan iptek dan mengatasi masalah yang timbul dari perkembangan ilmu tersebut. Bidang farmasi memproduksi obat-obatan. Contohnya, sangat memerlukan para ahli kimia untuk mendesain dan mensintesis obat-obatan dengan ketelitian dan ketepatan yang tidak dikuasai oleh ilmuwan lain. Dalam membuat obat-obat baru yang sesuai dengan penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya, benar-benar tidak dapat dilakukan oleh ilmuwan lain selain ahli kimia. Di bidang pertanian, kimia membantu produksi pupuk dan obat-obatan pertanian seperti pestisida untuk mengatasi kekurangan unsur-unsur hara pada tanah pertanian serta membasmi hama tanaman. Tanah yang dahulunya tidak dapat ditanami dapat diupayakan oleh ahli kimia untuk diteliti agar dapat diolah menjadi tanah pertanian. Bagaimanapun, kimia juga memerlukan ilmu lain seperti matematika, fisika, dan biologi. Contohnya, pada waktu Anda menghitung kadar zat dalam suatu campuran,
matematika diperlukan untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Pada konsep sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan itu, ilmu fisika diperlukan agar sifat-sifat materi yang mempengaruhi perubahan fisik serta perubahan energi dapat dipahami selain memahami sifat-sifat kimia materi. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye.